Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Baik. Sebelumnya perkenalkan saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Indonesia. Jadi saya di sini ingin melakukan observasi, ingin menanyakan terkait kendala yang selama ini dihadapi ketika melakukan pembelajaran. Sebenarnya Ibu mata pelajaran PKN apa? Mungkin bisa diceritakan kendala-kendala yang dihadapi biasanya dalam mengajar itu apa? Kendala-kendala mengajar. Kalau untuk saya sendiri kendalanya mungkin di siswanya. Karena setiap anak kan berbeda-beda ya. Entah itu dari karakter atau mungkin dari sifatnya beda. Kita nggak bisa bilang itu ada anak yang bodoh atau yang pinter. Semuanya itu sama, cuma apa ya, bidangnya mungkin bukan bidangnya PKN, itu bidangnya lebih ke itu aja. Karena memang kan masih sekolah kan, wajar kalau anak itu nakal, celometan itu wajar. Jadi dia itu ada respon daripada anak yang diem aja belum tentu menyinggung. Kalau saya ingat-ingat zaman SMA dulu itu PKN kan dianggap sebagai mata pelajaran yang kurang menarik. Ya dipandang sebelah mata loh. Nah itu biasanya respon dari teman-teman biasanya juga gimana Bu? Apakah ketika pembelajaran itu responsif ataukah pasif? Biasa-biasa aja, murid juga biasa-biasa aja. Terus mau tanya, biasanya di SMA ini sudah digunakan teknologi kayak smartphone dan sebagainya, belum diterapkan ke pembelajaran, misalnya mencari informasi? Oh iya, HP itu ditaruh dulu. Nanti kalau sudah kita kasih tugas mencari atau buat sesuatu kayak poster apa itu tuh baru boleh dengan menggunakan HP atau laptop. Jadi mungkin untuk selanjutnya saya dan juga rekan saya nanti Krista namanya akan melakukan supervisi akademik. Jadi nanti ketika Ibu mengajar di kelas akan kami lihat, kemudian akan kami siapkan juga instrumennya dan akan kami sesuaikan apakah nanti bagaimana respon siswa dan juga dengan cara mengajar yang Ibu kan. Bukunya bab 6. Membuat buku persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Membuat buku itu apa? Membuat Berkuku. Di bab ini kita akan belajar 3 poin. Ya, poin yang pertama tentang apa? Terus Faktor pendorong dan perilaku atau sikap menjaga keutuhan NKRI. Sebelum masuk ke sana saya mau tanya, yang dimaksud persatuan itu apa? Benar tulisan itu loh. Persatuan apa? Yang kamu tahu? Biasanya kan di luar persatuan ibu-ibu perkumpulan atau penggabungan itu namanya persatuan. Persatuan dan kesatuan berarti apa? Kumpulan orang Indonesia ya? Tugasnya gimana Bu? Mencari kasus di berita. HP-mu di mana dari TikTok kan? Cari di mana kasus yang merusak kesatuan dan kesatuan Indonesia di bidang terserah. Bu, di bidang politik boleh, di bidang militer boleh, bidang sosial, bidang budaya boleh pertahanan. Ya, juga ancaman anak yang dapat merusak kasus. Pasal berisikan jadi, ya. Tak kasih waktu berapa di sini? 15 menit cukup. Nanti setiap kelompok mencari dibagi, ada yang cari sumber, ada yang diskusi kasusnya terus nyari
Nanti salah satu dari kelompok perwakilan berdiri menyampaikan kasus dasar para yang mati berapa orang? Berapa? 6 kelompok. Wes dah muter bergerak. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jamal Insan, biasa dipanggil Jamal, absen 32. Di sini saya akan membicarakan tentang kasus yang berada di Jawa Tengah, Jogja. Pria ini berinisial HF dan pria tersebut melakukan kesalahan dalam keberagaman. Yang HF lakukan ini adalah menendang sesajen yang berada di pemukiman sekitar. Dan hal tersebut itu adalah sebuah kesalahan yang fatal. Untuk solusinya, seharusnya meskipun kita beragama yang dimana agama tersebut adalah berupa larangan, kita seharusnya membiarkan hal tersebut demi kerukunan dan kebersamaan bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu berjumpa lagi dengan saya. Mau bertanya Bu, jadi ketika pembelajaran tadi sudah dilaksanakan, apakah ada perbedaan dengan pertemuan sebelumnya gitu? Sebelum tadi kan aktif ya saya lihat ya, ada partisipasi dari teman-teman peserta didik gitu. Nah kira-kira dari Ibu sendiri yang dirasakan apakah ada perbedaan? Perbedaannya cuma satu aja sih, kompak. Kalau yang pertemuan sebelumnya itu cuma yang anak-anak itu aja yang apa yang menonjol. Kalau ini tadi karena mungkin sistemnya yang beda atau mungkin karena ada masnya jadi lebih semangat, kompak semuanya. Kira-kira dari peran teknologi sendiri apakah membantu kemudahan peserta didik? Sangat membantu. Ataukah ada ini Bu, apa namanya, sisi negatifnya juga? Nah, kalau negatif kita tahu bahwa HP itu ada obat kecanduannya. Bahkan kan aplikasi-aplikasi sekarang kan sudah apa ya, anak-anak sekarang udah tahu istilah-istilah yang seharusnya belum tahu jadi tahu karena itu tadi. Nah makanya itu kan semua juga tergantung user, kan kita gak bisa menyalahkan teknologi karena semua kan tergantung user. Jadi mengarahkan HP itu bisa diarahkan kemana. Misalnya kalau berita itu bisa diajar, gak jangan di TikTok kan sekarang berita juga dimasukkan kan, yang viral Ukraina kan dimasukkan di TikTok. Konten-konten kreator kan sekarang juga ada yang di TikTok yang banyak. Kalau dari segi positif, ini mungkin harapan dari saya dan juga Rista, metode yang seperti ini harapannya bisa diterapkan ke depannya ya, karena memang saya lihat tadi dari teman-teman juga ceria dan juga antusias dalam mengikuti meskipun perlu dipancing-pancing juga. Semoga teman-teman yang sedang belajar ini terus nyaman belajar PKN ke depannya dengan metode studi kasus seperti ini, dan juga saya rasa lebih relevan dengan kehidupan. Lebih realistis saja, makanya seru kan. Kalau kita lihat ada sesuatu yang apa ya masih kan nggak enak ya, kalau buku aja kan gak kelihatan contoh nyatanya, kurang seru. Ibu mungkin cukup sekian, terima kasih. Saya juga terima kasih atas kesempatan. Ya, selamat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.